berpikir siswa. Nah, di sini ada ide dasar dalam konteks pembelajaran, di mana dalam ide dasar ini materi tentang presentasi dan eksplanasi, pembelajaran terjadi dalam pengaturan manusia, di mana lingkungan belajar yang saya membantu menambahkan koneksi baru ke jaringan otak, sementara lingkungan yang steril menghambat perkembangannya. Emosi dan perasaan yang dialami peserta didik ini sangat mempengaruhi kognisi. Kemudian yang kedua, tujuan utama dari presentasi dan eksplanasi adalah untuk membangun pengetahuan deklaratif, yaitu dengan cara penyampaian penjelasan harus terstruktur, memungkinkan siswa untuk mengamati proses berpikir gurunya dan pada gilirannya atau pada saatnya membangun kebiasaan mendengarkan, berpikir, juga bereksplanasi, terkadang berguna untuk mengembangkan pengetahuan prosedural. Terus pentingnya pengetahuan awal siswa adalah kunci dari pembelajaran ini. Apa yang sudah diketahui oleh peserta didik adalah faktor yang sangat terpenting untuk menentukan apa yang mereka pelajari. Ada prinsipnya, hal ini sangat penting ketika kita mempertimbangkan apa yang membuat presentasi dan eksplanasi ini menjadi efektif. Ini memberikan dasar teoritis dan empiris untuk penggunaan advanced organizer dan intellectual scaffolding atau pembagian keilmuan. Maka, ya di sini perencanaan presentasi dan eksplanasi. Bagian besar keberhasilan dimulai selama fase perencanaan dan pengajaran, maka guru perlu mempertimbangkan ada 4 hal yang perlu dipertimbangkan di sini. Yang pertama, menghadirkan pengetahuan sebelumnya, kesiapan dan pengembangan intelektual siswa. Kemudian pemilihan dan pembatasan konten yang berdasarkan mungkin dari diagnosis yang pertama tentang kesiapan, pengetahuan, dan pengembangan intelektual siswa itu. Kemudian yang ketiga, menghadirkan lingkungan kelas yang membangun perasaan. Jadi suasana kelasnya harus semenarik mungkin sehingga siswa bisa masuk dalam penghayatan presentasi itu. Kemudian pemilihan materi di sini sangat penting. Sebagai catatannya, variasi perkembangan dan wawasan intelektual ini digunakan dalam penilaian diagnostik. Kemudian, less is often than more, yang sedikit asal sesuai dengan fungsinya, maka akan mendapatkan yang banyak manfaat. Kemudian, karya siswa, media pembelajaran, konflik dan digital, papan tulis, interaktif, provokatif, aman, responsif, dan bermakna. Selanjutnya, di sini ada fase-fase yang digunakan dalam menyampaikan presentasi dan eksplanasi. Di sini ada 4 fase. Yang pertama, gain attention and explain goals of the lesson, yaitu mendapatkan perhatian dan menjelaskan tujuan pembelajarannya. Kemudian fase kedua, present the advanced organization, yaitu menghadirkan pemahaman awal. Yang ketiga, present new learning material, yaitu menghadirkan materi pembelajaran baru. Kemudian yang keempat, interact with student to check for understanding and strengthen conceptual frameworks, yaitu berinteraksi dengan siswa untuk memeriksa pemahaman dan memperkuat kerangka konseptual. Dan di situ gambaran umum tentang fase penyampaian presentasi dan eksplanasi. Kemudian untuk lebih terperinci dan lebih luasnya tentang penyampaian presentasi dan eksplanasi ini akan dilanjutkan oleh Pak Wahdan. Monggo Pak Wahdan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Prabandari ya, bahwa presentasi dan eksplanasi itu bisa digunakan dalam pembelajaran dan supaya lebih bagus dan lebih mudah diterima oleh siswa,
ada hal-hal rinci, detail yang perlu diperhatikan oleh kita sebagai pengguna. Ya. Jadi presentasi dan eksplanasi ini akan beralih dari sesuatu yang dianggap sebagai pembelajaran konvensional dan tidak kurang bermakna menjadi satu metode pembelajaran yang memiliki manfaat yang besar. Nah, ini tadi ada 4 fase dalam penyampaian presentasi dan eksplanasi. Maka saya akan menyampaikan poin per poin dari fase ini. Pada fase pertama, guru perlu mendapatkan perhatian dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, untuk bisa mendapatkan perhatian audien, khususnya siswa kita, maka lingkungan, ya, pertama lingkungan dari pembelajaran itu, mungkin kelasnya bisa didesain semenarik mungkin, karena ini mampu merangsang keingintahuan peserta didik. Nah, mungkin kita bisa melihat kembali pada bab 2 ya, bagaimana sistem memori dan sistem informasi kita bekerja itu juga dipengaruhi oleh ketertarikan kita dengan setting yang ada di sekitar kita. Nah, dalam menarik perhatian, ya, banyak cara yang bisa kita lakukan. Nah, misalnya kita bisa memberikan kejutan-kejutan yang dramatis gitu kepada peserta didik kita. Ya, kalau dalam buku itu dicontohkan bagaimana pengajar itu ketika mengajarkan setting sejarah pada tahun 30-an, mereka berdua menggunakan baju yang khas pada tahun 30-an. Ya. Nah, itu drama-drama yang bisa digunakan sehingga peserta didik menjadi tertarik terlebih dahulu. Ya, bisa menggunakan kostum khusus, ya, bisa menggunakan gambar-gambar. Nah, bau mungkin kalau kita sedang mengajarkan materi-materi IPA misalnya, atau rasa yang tidak biasa. Nah, ini mungkin kalau mengajarkan masak-masakan ini ya. Nah, dan sebagainya, artinya begini, ketika kita memulai sesuatu, kita perlu menggunakan berbagai macam cara supaya kita mendapatkan perhatian peserta didik. Ya, kemudian disitulah kita bisa menyampaikan tujuan dari pembelajaran ini. Nah, cara penyampaian tujuan pembelajaran nanti bisa kita lakukan dengan mengaitkan antara pengetahuan awal peserta didik dengan materi yang akan dipelajari. Jadi tidak sekedar menyampaikan pembelajaran ini bertujuan 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian pada fase yang kedua, ini melakukan advance organizer, menghubungkan materi baru dengan pengetahuan awal. Nah, mungkin ini yang menjadi garis besar ya, dan mungkin juga kritik dari Arendt bahwa selama ini ketika menghubungkan advance organizer, banyak guru melakukan dengan cara meninjau kembali pengetahuan sebelumnya, ya, atau memberikan gambaran tentang pelajaran hari ini. Ya. Tapi menurut Arendt ini hal-hal seperti itu bukan advance organizer yang bertujuan untuk menghubungkan pengetahuan awal siswa dengan materi pembelajaran yang baru. Ya, karena advance organizer adalah pengait. Nah, jadi suatu hal yang bisa kita gunakan untuk mengaitkan dan membantu mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dan membantu mempersiapkan diri untuk menerima materi pembelajaran yang akan diikuti. Ya. Nah, ini memang poin yang masih debatable karena banyak penelitian juga yang menunjukkan
hasil yang kurang bagus, ya artinya tidak stabil, satu penelitian berhasil, penelitian yang lain tidak, dan seterusnya. Tetapi Aaron menganggap bahwa advanced organizer ini sebenarnya punya banyak hal positif, maka bisa digunakan oleh kita. Ya. Nah, menurut Joyce, Well, dan Calhoun, advanced organizer itu ada dua jenis, ya. Yang pertama adalah expository advanced organizer, yaitu di mana ide atau konsep dasar disajikan pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi dan berfungsi sebagai scaffold intelektual untuk menggantungkan informasi yang baru. Expository advanced organizer ini bisa kita lakukan dengan memberikan gambaran singkat tentang setting pengetahuan yang akan dipelajari oleh peserta didik. Nah, misalnya kalau sejarah, maka diberikan gambaran awal tentang setting yang terjadi pada waktu itu. Ya, kalau itu pembelajaran geografi misalnya, ya, maka kita perlu memberikan gambaran awal tentang kondisi geografi yang ada sebelum nanti kita masuk kepada pembelajarannya. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan itu dengan comparative advanced organizer yang digunakan untuk menunjukkan kepada siswa bahwa ide atau konsep baru itu familiar dengan ide atau konsep yang sudah mereka ketahui. Nah, dari cara yang kedua ini, kita bisa melakukannya dengan memancing, ya, atau meminta anak-anak untuk menghubungkan apa yang akan dipelajari dengan apa yang sudah diketahui. Jadi misalnya kalau di dalam sejarah ada poin-poin, misalnya poin-poin kejadian yang terjadi pada masa lalu, kemudian kita bisa meminta anak-anak untuk mengidentifikasi apakah kejadian-kejadian yang ada pada masa lalu ini juga terjadi pada saat ini. Ya. Nah, disinilah maka posisi yang kedua ini menjadi sangat penting, ya, karena anak-anak langsung di awal itu diminta untuk menganalisis dan merasakan kira-kira poin-poin yang akan dipelajari itu dengan pengetahuan mereka sebelumnya. Oke, kemudian fase ketiga adalah mempresentasikan materi pembelajaran baru. Nah, setelah advanced organizer, maka kemudian kita bisa menyampaikan materi kita. Dan untuk bisa menyajikan materi pembelajaran baru yang baik, nah ini Aaron memberikan 9 aspek, ya. Ada 9 aspek yang perlu diperhatikan ketika mempresentasikan sesuatu. Yang pertama adalah berusaha untuk memberikan kejelasan tujuan. Nah, jadi ini yang awal, kita harus memberikan kejelasan pada tujuan pembelajaran kita. Dan tujuan ini harus fokus pada satu titik. Kita juga perlu menghindari frasa-frasa yang ambigu dalam menyampaikan tujuan. Kemudian yang kedua, ajarkan dalam langkah-langkah kecil. Nah, materi-materi yang luas, yang banyak, perlu kita potong kecil-kecil pada pokok-pokok pikiran yang penting, dan kemudian disampaikan kepada peserta didik, kalau menurut Aaron maksimal 15 menit. Nah, jadi potongan-potongan pengetahuan kecil itu kita sampaikan pelan-pelan. Nah, kemudian peserta didik kita minta untuk think, pair, dan share. Nah, nanti caranya bisa dengan berkelompok atau dengan berdiskusi. Kemudian kita perlu menggunakan contoh-contoh, ya, contoh-contoh yang konkret dan bervariasi, ya. Baik menggunakan media visual dengan gambar, dan kita perlu menghindari isu-isu kontroversi. Ya, isu-isu yang kontroversi ketika menggunakan contoh, karena contoh ini adalah
upaya kita untuk membangkitkan pengetahuan peserta didik. Kalau kemudian contoh itu kita masukkan dengan hal-hal yang kontroversial, ini nanti tidak akan fokus pada tujuannya. Kemudian yang 4, gunakan perangkat aturan, contoh aturan, rule, example, rule, device. Nah, ini langkah-langkahnya. Yang pertama, nyatakan aturan, prinsip, atau generalisasinya. Kemudian kedua, berikan contoh dari generalisasi yang kita gunakan. Langkah yang ketiga, ringkas dan kemudian nyatakan kembali aturan dan generalisasi. Pedoman yang kelima, gunakan tautan penjelas. Nah ini, jadi kata-kata yang kita gunakan selama presentasi itu ada titik tekan yang bisa menautkan antara satu penjelasan dengan penjelasan yang lain. Nah ini bisa kita gunakan kata-kata misalnya karena, gitu ya, jika, maka, gitu. Nah ini kata-kata tautan penjelas. Yang keenam, gunakan petunjuk dan transisi verbal. Nah, untuk berpindah dari satu ide ke ide yang lain, nah kita perlu memberikan transisi verbal. Nah, tadi kita sudah belajar tentang A. Ya, sekarang mari kita lihat bagaimana proses A bisa bekerja. Nah, ini namanya petunjuk dan transisi verbal. Kemudian yang ketujuh, gunakan analogi, metafora, dan perumpamaan. Ya. Nah, analogi, metafora, dan perumpamaan ini bisa membantu kita ketika presentasi untuk membuat hubungan dan perbandingan-perbandingan yang bermakna. Kedelapan, menggunakan gambar visual dan representasi non-linguistik. Nah, kita perlu juga membuat atau menyajikan konsep-konsep pengetahuan itu dengan gambar, ya, dengan gambar misalnya bagaimana cahaya itu memantul misalnya. Kalau ini kita jelaskan dengan lisan, nah, maka itu kurang membantu siswa. Kita perlu memberikan gambar. Jadi ada gambar cahaya nanti memantul seperti apa, atau mungkin kalau ada video boleh peta konsep, gambar, dan lain-lain. Nah, itu sangat membantu. Yang ke-9 adalah pertahankan suasana perasaan positif dan tunjukkan antusiasme. Ya. Nah, untuk mempertahankan suasana positif seperti ini, kita bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik. Nah, kemudian respon peserta didik secara positif, apapun jawabannya, benar ataupun salah. Gunakan peringatan pada hal-hal yang penting. Jadi kalau ada konsep-konsep yang penting, maka ini perlu kita perhatikan. Gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan lain-lain, itu juga termasuk pada poin 9 ini. Nah, mungkin kalau Mas Rois pernah mengajar sambil mencak-mencak di atas meja, nah itu bagian dari mempertahankan suasana perasaan positif, ya, itu ya. Jadi dan ini bisa menarik antusiasme anak-anak. Oke, senyumnya, nah, senyumnya itu juga dijaga, walaupun baru PMS, nah, tetap harus senyum. Ya. Baik. Oke, kemudian fase yang keempat adalah memeriksa pemahaman dan memperluas pemikiran siswa. Nah, ini tadi kita bisa menggunakan pertanyaan-pertanyaan, baik pertanyaan yang faktual maupun konseptual dari materi yang sudah dipelajari. Kemudian pertanyaan itu tidak cukup sekedar bertanya dan mendapatkan jawaban, tapi bisa kita lanjutkan dengan berdiskusi untuk ya memperluas wawasan peserta didik. Oke. Pertanyaan dan diskusi ini bisa kita lakukan pada semua model pembelajaran yang kita gunakan. Bisa berkelompok, bisa individual, bisa secara tulis, bisa secara lisan. Nah, penekanan pada pertanyaan fakta, nah ini ya, kalau kita menekankan pertanyaan itu pada fakta, itu akan efektif untuk mendorong pencapaian
anak kecil. Nah, ketika tujuan utamanya adalah penguasaan pemahaman atau keterampilan dasar. Jadi kalau tujuan kita dalam pembelajaran itu penguasaan pemahaman dan keterampilan dasar, maka bentuk pertanyaan yang baik itu adalah pertanyaan-pertanyaan fakta. Kemudian kalau pertanyaan kognitif, itu lebih efektif bagi siswa ketika pemikiran yang lebih mandiri diperlukan. Ya, kalau kita menginginkan perkembangan peserta didik kita pada bagaimana pemikiran mandiri mereka meningkat, maka pertanyaan-pertanyaan yang bersifat kognitif itu bisa kita gunakan. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan juga bisa kita setting secara divergen. Jadi campuran dan juga ya sedikit pertanyaannya pertanyaan open ended ya, yang terbuka. Nah, supaya ini nanti kita bisa mengecek juga keluasan wawasan dari peserta didik kita. Nah, maka itu memberikan peluang kepada peserta didik untuk memiliki ide-ide baru. Jadi tidak tekstual. Jadi penggunaan pertanyaan yang kita sampaikan itu kita sesuaikan dengan tujuan dari presentasi kita. Nah, kalau pertanyaan-pertanyaan pengetahuan bisa menggunakan taksonomi Bloom ya. Mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan. Ini ada contoh-contoh pertanyaan dan jenis-jenis kognisi yang dibutuhkan. Ini bisa kita pakai untuk panduan saja dalam membuat pertanyaan-pertanyaan. Ya. Nah, ini komposisi pertanyaan yang dapat membangkitkan motivasi. Nah, ini ada komposisinya ternyata. Nah, Arendt itu mengambil pendapatnya Brooke dan Good yang menawarkan 3 pedoman komposisi pertanyaan yang dibutuhkan. Sebagian besar, ya, paling tidak sekitar 3/4 dari seluruh pertanyaan yang kita buat harus berada pada tingkatan yang akan meregangkan siswa. Nah, tingkatan yang meregangkan itu yang bagaimana? Pertanyaan yang tidak terlalu sulit, yang memungkinkan anak-anak bisa menjawab. Karena ini berkaitan dengan motivasi. Jadi mengajukan pertanyaan itu mudah, tetapi ya sulit. Karena kita harus menjaga suasana menyenangkan tadi. Jangan sampai soal itu terlalu mudah. Ya. Tetapi jangan sampai juga soal itu terlalu sulit. Karena kalau anak-anak kesulitan menjawab, biasanya motivasinya akan menurun. Kalau anak-anak terlalu mudah menjawab, itu juga anak-anak menyepelekan pengetahuan berikutnya. Nah, ini yang menjadi catatan dari Arendt ya. Jadi 3/4 dari seluruh pertanyaan guru itu berada pada tingkat yang meregangkan. Jadi peregangan aja. Tetapi juga memperoleh jawaban yang benar dari siswa di kelas. Oke ya, kita arahkan supaya anak-anak bisa menjawab dengan benar. Kemudian yang 1/4 pertanyaan sisanya itu harus berada pada tingkat kesulitan yang akan menimbulkan beberapa tanggapan dari siswa. Ya, bahkan jika jawabannya tidak lengkap. Jadi ada 1/4 pertanyaan yang kita buat itu pada level pertanyaan yang lebih tinggi. Nah, mungkin kalau sekarang ada hot itu ya, nah, bisa jadi ini 1/4 ini yang hot itu. Jadi hot itu tidak harus semua gitu. Tidak semua soal kita bikin hot. Kemudian tidak ada pertanyaan yang terlalu sulit. Nah, sehingga siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sama sekali. Oke, kadang sebagai guru dan juga sebagai dosen, kalau ada mahasiswa yang tidak bisa jawab itu bahagia. Ternyata saya kelihatan pintar gitu. Padahal tujuan kita mengajar adalah untuk mencerdaskan anak-anak, bukan untuk memperlihatkan kehebatan kita, gitu ya. Ya termasuk mungkin di dalam diskusi-diskusi seperti ini ya. Nah,
kita perlu refleksi ini, seperti perintah Pak Marsikit, merenung. Catatan dalam kegiatan dan tanya jawab, ini ada beberapa catatan yang perlu kita perhatikan. Jangan terlalu cepat dalam menunggu jawaban siswa. Nah, ternyata bentuk-bentuk pertanyaan yang membutuhkan jawaban yang cepat itu tidak disarankan oleh Aren. Kenapa tidak disarankan? Karena kemampuan anak-anak itu berbeda-beda. Ya. Ada yang bisa cepat, ada yang lambat. Ya. Ada yang bisa menyesuaikan dengan bagus, ada yang tidak. Wawasan-wawasan yang dimiliki, pengetahuan awal yang dimiliki anak-anak juga berbeda-beda sesuai dengan lingkungan masing-masing. Maka untuk bisa menjaga supaya motivasi anak-anak kita semuanya, jadi tidak proporsional, satu kelas itu tetap terjaga dengan baik, maka saat kita mengajukan pertanyaan, jangan meminta jawaban terlalu cepat. Nah, berikan waktu. Kemudian yang kedua, dengarkan setiap tanggapan kontribusi dari siswa. Apapun jawabannya, apapun komentarnya, perlu kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ya, misalnya ada kesalahan, jangan perlihatkan mimik kita, ekspresi kita untuk menyalahkan itu. Jadi langsung tersenyum gitu ya, langsung kelihatan mimik mukanya berubah. Nah, itu harus kita bisa mengontrol. Yang ketiga, tanggapi setiap kontribusi siswa tanpa menghakimi. Ya. Tidak boleh menyelidiki secara, tapi boleh menyelidiki secara baik. Menyelidiki secara baik itu artinya kita boleh memperdalam pengetahuan anak-anak. Kita ngecek, kok kamu bisa menjawab seperti itu, kenapa? Ya, nanti bisa dibimbing sampai kepada pengetahuan yang benar atau jawaban yang benar. Pemimpin diskusi yang efektif itu menanggapi jawaban yang benar dengan afirmasi singkat, ya, bukan pujian yang berlebihan. Nah, ini catatan lagi bahwa ketika ada peserta didik yang memberikan jawaban yang benar, kita tidak perlu memberikan pujian yang berlebihan, tetapi cukup memberikan afirmasi yang singkat terhadap jawabannya. Menanggapi tanggapan yang salah atau tidak memihak, ya, kalau ada jawaban yang salah ataupun tidak memihak dengan cara berpikir kita, nah, ada 3 ini apa ini? Ya, ada 3 cara ya. Yang pertama, hargai tanggapan atau kinerja siswa yang salah dengan memberikan pertanyaan yang kira-kira anak itu bisa menjawab dengan benar. Nah, gitu. Jadi kita perlu menghargai dan kemudian membimbing sampai dia mendapatkan jawaban yang benar. Yang kedua, berikan siswa bantuan atau petunjuk, ya. Kalau ada yang tersesat berpikir, maka kita perlu memberikan petunjuk-petunjuk kepada siswa tersebut. Langkah ketiga, kita juga bisa meminta pertanggungjawaban siswa, artinya ditunda dulu. Nah, oke, sekarang terima kasih jawabannya seperti ini. Coba nanti di rumah dibaca lagi. Minggu depan saya minta Anda bisa memberikan komentar lagi tentang masalah ini. Jadi diberi waktu untuk menjawab pada pertemuan selanjutnya. Oke, nah ini ringkasan dari seluruh materi yang sudah disampaikan. Menjelaskan sesuatu kepada siswa mungkin merupakan suatu strategi pembelajaran yang paling sering digunakan. Nah, ini bisa menjadi sangat efektif untuk membantu siswa memperoleh dan merespon pengetahuan deklaratif baru, memperkuat struktur konseptual mereka, dan mengembangkan keterampilan mendengar dan kemampuan berpikir. Alur penyajian pelajaran dan penjelasan terdiri dari upaya awal guru untuk menarik perhatian dan membuat siswa siap mendengarkan. Yang kedua, yang bertujuan untuk menggali pengetahuan awal. Yang ketiga, menyampaikan informasi interaksi dengan siswa yang bertujuan untuk mengecek pemahaman. Langkah-langkah perencanaan yang penting meliputi mendiagnosis pengetahuan awal dan konsepsi siswa yang salah.
memilih konten yang sesuai, dan memutuskan bagaimana membuat konten positif di lingkungan belajar. Penggunaan Advanced Organizer penting untuk presentasi dan eksplanasi yang efektif. Ya, ini berfungsi sebagai pengait, pengait atau perancah intelektual untuk menghubungkan apa yang siswa sudah ketahui dari materi pembelajarannya. Presentasi dan eksplanasi yang efektif itu dicirikan oleh kejelasan, antusiasme, penggunaan berbagai perangkat penjelas, dan tindakan guru untuk menjaga lingkungan belajar yang positif dan bebas dari ancaman. Ya, guru menyimpulkan presentasi dan penjelasan dengan tindakan yang bertujuan untuk memeriksa pemahaman. Jadi perlu menyimpulkan. Diskusi dan tanya jawab merupakan strategi yang disukai untuk memperkuat dan memperluas pemikiran siswa. Ya, jadi tujuannya ini. Diskusi yang baik membutuhkan penggunaan strategi bertanya yang tepat. Mengajukan pertanyaan yang menghasilkan jenis pemikiran yang berbeda dan memastikan bahwa pertanyaan berada pada tingkat kesulitan yang sesuai. Oke, tingkat kesulitan yang sesuai. Mendorong dan menanggapi dengan tepat ide dan pertanyaan siswa, membentuk nada keseluruhan yang diperlukan interaksi siswa, tawaran dari Arendt dan Kilcher dalam bab 7 tentang presentasi dan eksplanasi, sebagaimana yang sudah kami sampaikan. Oke, terima kasih. Saya cukupkan penyampaian materi ini, kemudian saya kembalikan lagi kepada Mbak Prabandari. Oke, terima kasih kepada Pak Wahdan yang sudah memberikan paparannya yang sudah sangat komplit. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi atau memberikan sharing tentang materi ini. Mungkin kita-kita ini yang praktisi pendidikan pasti sudah pernah melakukan model pembelajaran seperti ini, presentasi seperti ini, pasti semua sudah mengalami ya. Mungkin ada pengalaman yang mungkin perlu di-sharingkan, kemudian kita nanti bisa mengeksplorasi bentuk pembelajaran ini. Mungkin siapa? Mas Ibda atau Mas Abdul, monggo. Atau yang lain? Pengalaman yang mungkin sudah melalang buana kemana-mana, jadi bisa memberikan ya pengalaman untuk kita, pencerahan. Yang suka melalang buana itu Mbak Vera. Senang ya, dolan. Mbak Vera yang habis. Monggo Mbak Vera. Mas Rois enggak? Mana ini ya Mas Rois? Oh, atau siapa ya? Mbak Zila? Biasanya meeting terus pasti presentasinya bagus ini. Mending Pak Abdul dulu. Monggo. Atau sudah aja gimana ini Pak Wahdan? Ya. Karena ini metode penyampaian materi yang sudah banyak digunakan dan kita juga sering menggunakan, sehingga semuanya sudah paham ini. Tinggal dipraktekkan aja ya. Sebenarnya enggak ya, sebenarnya kita sudah sering melakukannya, mungkin hampir setiap dalam pembelajaran pasti kita melakukan presentasi ini ya Pak. Iya. Jadi monggo teman-teman. Mungkin ini masih terlena dengan liburan ini kemarin. Ini banget ya kalau nggak diskusi ini. Mbak Vera itu loh. Mbak Vera dari kayaknya mau ngomong itu.
Baru tak buka ini makalahnya mereka. Belum ada pertanyaan saya. Mungkin ini ya. Ini aja Mbak. Siapa monggo ya? Mungkin ini aja buat pemantik aja ya. Di sini yang tadi kan lebih kepada eksplanasi dan presentasi, di mana mungkin kita mengaitkannya dengan pembelajaran di SD ya. Mungkin dari sudut pandang Prof. Wahdan dan Prof. Prabandari ini seperti apa nggih ketika metode tersebut diterapkan di SD untuk lebih efektifnya ya, mengingat keragaman ya di SD itu. Kalau saya kan memang bukan praktisi ya, tapi beberapa kali saya terlibat di kegiatan khusus di SD seperti itu. Dan memang agak susah juga ketika menarik mereka supaya bisa aktif, kecuali memang yang dasare itu mereka sudah aktif seperti itu ya. Kalau menurut Pak Wahdan dan Bu Prabandari seperti apa? Oke, ya. Nah, mungkin sedikit ya Pak, nanti dengan jelaskan lagi. Untuk presentasi di sini mungkin di SD maupun di mana di tingkatan yang lainnya, itu presentasi memang metode yang paling sering digunakan oleh guru, khususnya nanti untuk metode pembelajaran yang lainnya yang bermacam-macam itu pun kita pasti menggunakan metode presentasi ini dulu untuk menyampaikan mungkin tujuannya, menyampaikan beberapa cara untuk pembelajaran model pembelajaran yang lainnya, pasti kita menggunakan metode presentasi ini dulu. Jadi untuk di siswa SD itu pun untuk proses presentasinya untuk pembelajaran ini dari guru harus mempersiapkan bahan apa saja yang perlu disampaikan oleh anak dengan bahasa yang bisa diterima oleh anak, tidak yang muluk-muluk sehingga anak mampu mencerna apa yang dikatakan oleh guru. Kemudian guru harus bisa membangun motivasi atau kesenangan apa yang bisa memantik anak tentang apa yang akan kita pelajari. Kemudian kita harus menyiapkan inovasi-inovasi yang menarik, yang bisa membuat anak itu berpikir kritis sehingga nanti pembelajaran yang selanjutnya itu anak bisa masuk. Jadi anak menjadi perhatian dengan apa yang presentasi yang dipresentasikan oleh guru. Mungkin gimana Pak Wahdan? Ada tambahannya? Ya, kalau bagaimana melakukan ya saya kira tadi Aren sudah menyampaikan banyak ya. Ya artinya kita perlu menggunakan alat-alat bantu yang lain dan juga persiapan-persiapan yang memang sudah kita rencanakan. Yang tadi di awal sudah disampaikan ya bahwa ide dasar dari pembelajaran itu adalah pembelajaran itu ada di lingkungan kita yang kita rencanakan. Nah, misalnya kalau yang pernah saya lakukan, misalnya saya kebetulan mengajar statistika juga. Jadi ketika menjelaskan tentang data, ya, apa itu data, apa itu skala data, saya tidak menyampaikan materi. Saya hanya membagikan 5 meteran baju dan 2 timbangan badan. Ya udah. Jadi mereka saya minta untuk mencari data menggunakan 2 alat itu. Ya, setelah itu kita minta untuk membaca sebentar. Saya minta untuk menyimpulkan dan ternyata tanpa menyampaikan presentasi yang panjang lebar itu lebih bisa diterima ya. Jadi ya alat bantu yang bisa kita gunakan, gambar dan lain sebagainya itu sangat penting. Yang kedua, perencanaan dan ketepatan dalam memilih apa yang kita sampaikan. Tidak perlu menggunakan bahasa yang tinggi-tinggi gitu ya. Nah, misalnya koefisien itu apa toh? Gunanya untuk apa begitu ya.
Ya, biasanya saya akan menjelaskan dengan penjelasan-penjelasan yang singkat ya, supaya mereka paham. Jadi kira-kira kalau Mas Rois gajinya 100 juta, Bu Kasni gajinya 10 juta. Dua-dua orang ini itu bersodakoh 5 juta. Sama-sama 5 juta gitu ya. Kira-kira besaran 5 jutanya Bu Kasni apa Pak Rois ya gitu. Nah, gitu aja. Jadi kita menggunakan analog-analog yang sederhana untuk memberikan gambaran tentang advance material atau materi-materi inti yang sedang kita pelajari. Oke, daripada menggunakan bahasa teknis, ya kebanyakan siswa kurang memahami bahasa-bahasa itu, mereka harus menghafal lagi. Kita gunakan saja istilah-istilah yang ada di sekitar. Nah, ini cara-cara yang sering saya gunakan ya, saya sederhanakan aja gitu. Nah, ngajar sing apik ki apa gitu ya. Saya kira seperti itu. Monggo yang lain pengalamannya bisa di-sharing. Yang pengalamannya Bu Kasni, Mas Rois. Oke, Mbak Praba, Mas Fahdan, dan Sewu ikut berbagi dengan teman-teman semua ya. Saya sudah membaca sebentar tadi yang disampaikan Mas Wahdan dan Mbak Praba. Bisa terdengar suara saya? Iya, Mas. Terdengar, Mas, terdengar. Ya, saya juga artinya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mas Wahdan dan Mbak Praba. Artinya memang metode presentasi ini di pendidikan dasar khususnya SD atau SMP, kebetulan saya juga pernah ngajar di SMP, itu memang saya sepakat dengan kata kunci tadi, menyederhanakan agar mudah diterima oleh siswa. Menyederhanakan tanpa menghilangkan konten esensinya, begitu ya. Jadi seperti itu. Termasuk juga tadi yang disampaikan oleh Mas Wahdan tentang bagaimana memancing atau menarik minat anak itu dengan alat bantu. Nah ini kalau saya lebih fokus pada ini Mbak Praba dan Mas Wahdan. Alat bantu ini akan sangat membantu kita sebetulnya dalam model presentasi dan eksplanasi ini. Artinya ketika kita memang menggunakan persiapan yang tepat, kemudian alat bantunya tepat, begitu, insya Allah dengan bahasa yang sederhana itu tadi, seperti tadi yang disampaikan Mas Wahdan, saya juga sangat tertarik ketika membahas tentang pengukuran ya. Tadi itu disampaikan ada meteran jahit, kemudian timbangan baju, itu hal-hal yang nanti akan dengan mudah menggiring anak-anak pada pemahaman awal terlebih dahulu bahwa pengukuran itu memang bisa kita mulai dari hal-hal yang dekat dengan kondisi kita atau dekat dengan kita. Misalkan penggaris juga itu ya, measurement ketika kelas 1 SMP itu, kelas 7 itu ya apa-apa saja yang ada di sekeliling kita yang kita gunakan dalam rangka menguatkan apa yang menjadi presentasi kita. Begitu. Saya sangat setuju sekali Mbak Praba dan Mas Wahdan. Memang segala sesuatu untuk anak-anak di pendidikan dasar itu memang kita sentuh dengan hal-hal yang mereka suka dan mereka dekat dengan mereka, begitu. Hal-hal atau sesuatu yang dekat dengan mereka, kadang mereka juga tidak menyadari gitu loh. Sementara ketika misalkan kita belajar tentang bunyi, mereka pun juga sering alat musik kayak gitar dan sebagainya. Oh ternyata bunyi itu berasal dari benda yang bergetar dan seterusnya, kita coba seperti itu gitarnya atau alat musik yang lain, atau kita bersuara ini kita pegang sini. Tubuh kita pun juga merupakan media sebetulnya ketika ataupun alat bantu yang bisa kita pakai dalam presentasi dan eksplanasi yang tadi disampaikan oleh Mbak Praba dan Mas Wahdan. Begitu nggih, sekedar memberikan penguatan tentang apa yang disampaikan oleh Mbak Praba dan Mas Wahdan. Matur nuwun Mbak Praba, Mas Wahdan. Ya, terima kasih Mas Rois yang sudah melalang buana juga untuk model-model pembelajaran di sekolah dasar, mungkin di Dikdas itu ya. Memang anak jadi dengan seperti itu kan anak lebih bermakna mengena jika kita menggunakan media di sekitar yang anak itu tahu, mungkin sederhana pun anak juga paham, bisa melakukannya. Oh jadi seperti ini, jadi anak seperti ini, jadi nanti bisa memantik anak juga berpikir lebih kritis deh. Ya, mungkin ada yang lain. Halo Mbak Prabandari. Halo ya, Mbak. Monggo Mbak Zila. Mungkin ini ya, saya
bukan tanya ya, cuma ini aja, adakah perbedaan mungkin metode tersebut ketika diterapkan di kelas rendah dan kelas tinggi kayak gitu? Mungkin seperti mungkin Pak Rois kayak gitu yang sudah malang melintang. Ya, baik. Boleh saya sambung sebentar, Mbak Prabha? Monggo Mas, monggo. Karena karena ada kaitannya tadi ya. Mbak Zela. Jadi begini, pembeda kelas atas dan kelas bawah itu ini hanya salah satu ya, mungkin banyak yang lainnya. Jadi kalau kelas bawah itu 1, 2, 3 itu untuk SD pendidikan dasar itu mereka akan tertarik kepada gambar. Nah, visual mereka harus dikuatkan begitu ya. Jadi ketika saya presentasi untuk kelas bawah itu ya memang dengan gambar pun mereka wes pancingan yang luar biasa, gambar yang menarik. Misalkan kita mempelajari makhluk hidup itu ya gambarnya yang berwarna begitu. Kita pun juga orang dewasa tentunya juga bisa membedakan ya, artinya ketika gambar itu berwarna, kemudian misalkan dari tokoh yang mereka senangi, Sopo Jarwo atau siapa yang mereka kadang sering mengikuti itu di dalam media televisi gitu, akan lebih menarik gitu. Namun nanti kaitannya dengan yang sudah kelas atas 4, 5, 6 itu sudah mulai misalkan gambar-gambar yang istilahnya itu ya misalkan alat bantu ukur, misalkan ada mikroskop yang misalkan gambar mereka tidak gambar kartun ya, gambar alat sesungguhnya itu meskipun juga bisa juga dimodifikasi dari gabungan dari jenis gambar yang kelas bawah dan kelas atas sebetulnya. Salah satunya itu mungkinan. Kemudian yang kedua adalah dari struktur bahasanya, Mbak. Yang jelas kalau untuk kelas bawah itu yang simple gitu, yang simple. Mengukur itu dengan jengkal tangan, misalkan 1, 2, 3 ukuran yang tidak standar internasional, misalkan seperti itu. Nah, itu nanti pembedanya salah satunya dari gambar dan juga dari bahasa yang digunakan. Ya, tentunya kalau kelas bawah gambar-gambar yang lekat dengan mereka, kemudian bahasa-bahasa yang mudah dicerna. Begitu, Mbak Prabha, Mbak Zela, salah satu yang sering kita lakukan di kelas begitu. Ngaten, Mbak Prabha. Ya Pak Rois ini memang sudah mantap sekali untuk melakukan metode presentasi ini. Mungkin yang lain, Bu Kasni atau Mbak Ani, ini sudah berpengalaman sekali untuk metode presentasi ini. Monggo, Mbak Vera, Bu Kasni. Mbak. Insya Allah. Bu Vera dulu, monggo Bu Vera. Cuma dari Pak Waden dan Mbak Prabandari tadi ada di makalahnya karena eksplanasi ini lebih ke metode ceramah, dan tadi ada di sini di makalahnya. Nah, untuk mempresentasikan materi pembelajaran baru karena saya dulu di SD juga kan mengajarnya lebih ke praktek ya, kalau ceramah saya kurang. Nah, bagaimana Mbak Prabandari kan juga sebagai guru SD, apakah hasil atau hasil dari ini pembelajaran presentasi dan eksplanasi ini dari yang sebelum pandemi, jadi kan lebih ke kalau sebelum pandemi kan di kelas ya, jadi lebih tatap muka kan jadi lebih jelas tuh. Dan pandemi ini kan daring. Nah, apakah dari Mbak Prabandari atau mungkin Mas Wadan yang tahu gitu hasilnya bagaimana sih untuk pembelajaran dengan presentasi dan eksplanasi ini, hasilnya dari tatap muka langsung dan ini selama pandemi. Terima kasih. Ya, mungkin saya sedikit sharing ya, Mbak Vera. Memang untuk saat ini dengan pandemi seperti ini kita menggunakan media daring, di mana dalam media daring itu pun kita bisa berinteraksi dengan siswa bisa seperti ini ya. Mungkin pengalaman saya memang saya juga sering menggunakan Google Meet seperti ini, Zoom. Nah, itu juga kita melakukan presentasi seperti ini, cuma kita tidak bisa
berinteraksi langsung. Contohnya maksudnya lebih ke menyentuh langsung, atau kalau dari segi presentasinya pun kita sama, lebih ke untuk penyiapan materinya, interaksi ke anak itu kita sama. Jadi anak-anak itu tetap tertarik dengan kita yang melakukan dengan media Zoom ini. Namun jika pembelajaran daring ini hanya memberikan tugas-tugas itu memang itu ada kendala tersendiri untuk anak, karena anak kurang bisa memahami apa yang diberikan, materi-materi yang seharusnya diberikan itu tidak terpenuhi oleh anak. Jadi untuk metode presentasi ini khususnya untuk daring maupun tatap muka itu sebenarnya itu masih sama ya Mbak, masih sama, cuma kita lebih terikat dengan lebih terkendala mungkin dengan sinyal, dengan internet kita. Jadi anak-anak ya sibuk dengan, kadang di rumah dengan sibuk dengan dunianya sendiri, mereka sendiri, dan kita tidak bisa langsung menegur anak yang ayo duduk atau kita lakukan tindakan untuk anak itu memang tidak bisa kalau dengan media seperti dengan daring seperti ini. Atau Pak Wadar menambahkan atau teman-teman yang lain? Iya, memang harus diakui kalau dengan daring ini penjelasan kita itu banyak yang tidak efektif ya. Dan ini sepertinya sudah menjadi kesepakatan umum bahwa pembelajaran yang dilakukan secara daring ini efektivitasnya sangat kecil. Ya mungkin karena ini transisi yang tiba-tiba, sehingga banyak dari kita yang kurang bisa mempersiapkan eksplanasi secara daring itu dengan dengan desain yang efektif. Mungkin kita menguasai teori ini ketika tatap muka, gitu. Tapi cara-cara ini belum tentu efektif ketika online, karena lingkungannya kita tidak bisa mengontrol. Gitu ya. Kalau di kelas kan kita bisa mengontrol lingkungan, itu yang bisa kita pakai. Tetapi kalau online nggak bisa. Dia sambil jongkok di kamar mandi sambil online. Nah itu konsentrasinya kira-kira di mana itu? Ya. Ya. Atau sambil megang ayam goreng gitu ya. Itu konsentrasinya menjadi beda. Nah, setting-setting di luar yang bisa kita kontrol itu memang susah ya. Maka ini sepertinya bagus juga kalau kemudian ini dikembangkan menjadi satu pembahasan tentang bagaimana mengajarkan secara online yang efektif gitu ya. Eksplanasi dan presentasi yang efektif itu kayak apa gitu. Kita ikut webinar dari pagi sampai sore, itu berapa persen yang bisa kita serap? Nah, paling kita hanya bisa menyerap sertifikat webinarnya. Ya, ilmunya tidak. Ya, yang pasti begini, kalau untuk daring itu kalau saya tidak perlu lama-lama. Ya, kalau di tempat kami dibatasi maksimal 50 menit kuliah S1 itu untuk online. Jadi nggak perlu lama-lama. Pokok-pokok saja. Oke, kemudian ada penjelasan poin-poin dan ada tuntunan atau langkah-langkah untuk yang bisa dilakukan oleh mahasiswa belajar mandiri. Ya, apa yang perlu dilakukan dulu, membaca ini, kemudian ini. Nah, itu bisa dikuatkan menggunakan LMS ya, Learning Management System, daripada kita hanya fokus pembelajaran penjelasan dengan Zoom. Nah, kira-kira begitulah. Oke, monggo Bu Kasni. Gimana Mbak Vera? Sebenarnya tanggapan Mbak Vera? Oke, sudah memberikan saya wawasan dari penjelasan Mbak Prata dan Pak Wadar. Saya malah jadi gimana ya Mbak? Jadi tertarik bertanya kepada Mbak Vera ini. Oke. Ini, jadi gini Mbak Vera juga mengajarkan tari itu juga untuk anak SD ya Mbak? Ya, tapi selama pandemi ini ya enggak. Saya di SD. Saya sebenarnya pengen tahu itu caranya bagaimana kalau mengajarkan tari yang notabene itu pembelajaran praktek ya, itu diajarkan ke
siswanya itu presentasinya seperti apa? Apa Mbak Vera menari divideokan nanti dengan audionya Mbak Vera atau gimana gitu? Itu seperti apa Mbak? Mungkin bisa diberikan pengalamannya dengan pembelajaran praktek mungkin seperti olahraga atau menari. Ini kan pembelajaran praktek. Saya kan setelah bekerja menjadi mengajar anak-anak besar atau menjadi dosen itu, saya di MI di Madrasah Ibtidaiyah itu menjadi guru ekstra tari. Jadi selama pandemi ini memang saya stop. Jadi tidak ada pembelajaran ekstra waktu selama pandemi ini. Namun kalau untuk pembelajaran saya di kampus, saya perpaduan antara daring dan luring, Mbak Praga. Jadi saya di praktek tari itu memang sulit untuk seperti melakukan ini Zoom gitu. Melakukan praktek tuh ya saya awali dulu. Jadi yang ringan-ringan dulu, Mbak. Jadi kan ada gerak dasar. Jadi kepalanya dulu bisa dipraktekkan tangannya. Poin-poin pentingnya dari tari ya. Gerak dasarnya dulu. Iya, kalau memang memang membutuhkan praktek yang lama itu biasanya saya agak akhir-akhir begitu. Jadi kalau awal-awal hanya teori, mungkin teori dan setengah pengetahuan dasar tari begitu. Oh ya. Oke, terima kasih Mbak Vera. Mbak Praba. Ya, nggih, Pak Rais. Saya tertarik ini ada tari ini soalnya. Nah, monggo Pak. Praktek. Jangan saya suka menari-nari di atas meja itu, Pak. Baik, Mas Fadlan, saya boleh sedikit yang menyambung. Senang saya, artinya ini apa ya? Ya masih suasana pandemi ya. Meskipun memang pembelajaran tatap muka terbatas sudah terwacana dan di Sleman ini nanti tanggal 25 sudah mulai tatap muka terbatas. Namun membahas tadi yang bagaimana toh presentasi dengan kendala luring ini, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Mbak Praba, kemudian Pak Wahdan dan Mbak Vera tadi ya. Artinya itu semua juga kami alami. Pak Wahdan tadi menyampaikan titik poinnya pada durasi. Itu saya juga setuju karena memang di daring ini kita tidak bisa memaksakan pencapaian target kita, pembelajaran kita itu memang 100%. Artinya itu sebagai modifikasi saja ya, sebagai variasi semacam itu. Durasi waktu itu memang sangat penting ketika memang kita pembelajaran secara daring. Itu yang pertama. Yang kedua yang disampaikan Mbak Vera tadi, mencoba memberikan sesuatu gerak dasar tari dengan luring tadi, itu juga kami lakukan. Artinya begini, bisa juga seperti yang disampaikan Mas Wahdan tadi dengan perpaduan LMS tadi ya. Saya pun juga melakukan seperti itu ketika memang presentasi saya belajar tentang rangkaian listrik gitu ya. Itu anak-anak ketika Zoom meeting seperti kita ini ya semua kamera on. Alhamdulillah mereka partisipasinya juga bagus. Dari misalkan satu kelas itu ada 36 siswa ya, kadang yang sakit cuma 1, 35 on semua gitu. Jadi ya dengan pendidikan dasar misalkan kita akan mempelajari mengupas tentang rangkaian listrik itu kan dengan gerakan sederhana, beri tanda positif dan negatif pada baterai, misalkan seperti itu. Baterainya tangan kiri saya, tangan kanan saya megang HP soalnya nggak bisa. Baterai itu kodenya kotak gitu atau bulat gitu ya. Kemudian kedua gerakan gini, konsep lampu menyala kan, menyala jika mendapat positif dan negatif. Yang ketiga, cek kondisi saklar, tangannya 2 gini, satu nih, cek kondisi saklar, nyambung atau putus. Ya konsep-konsep semacam itu masih bisa kok sebetulnya disampaikan dalam presentasi yang kita lakukan kepada siswa. Terus terakhir misalkan cek 1 per 1 lampu, ya gerakannya kayak orang nari gini, maju mundur 1 per 1 lampu gitu. Misalkan sebagai contohnya semacam itu. Jadi menguatkan saja ya, tadi yang disampaikan oleh teman-teman itu luar biasa. Artinya ya memang seperti itu tantangan kita sebagai seorang guru atau dosen dalam pembelajaran daring itu, kita dituntut memberikan variasi agar siswa kita tidak bosan dengan apa yang kita sampaikan. Bosan juga bisa disiasati dengan durasi waktu yang tadi disampaikan oleh Mas Wahdan. Begitu nggih, Mbak Praba, Mas Wahdan? Nggih. Sip. Ya. Bagus Pak Rais nggih.
Bu Kasni ajeng ngendikan. Terima kasih atas waktunya. Ini menanggapi dari presentasi jenengan. Kalau saya memperhatikan di PowerPoint nomor 8 dan seterusnya, itu sebetulnya standar proses kita itu sudah mengacu pada teorinya ini ya, eksplanasi dan apa tadi namanya? Presentasi dan eksplanasi. Nah, presentasi. Ya, secara teoritis, teorinya itu sudah diterapkan ketika kita menyusun RPP. Jadi sebelum mengajar, kalau di perguruan tinggi namanya apa? RPS ya Pak? Atau apa? Yeah. Kalau di UT Ratsap ya. Nah, juga di LMS-nya ada. Nah, kalau di RPP-nya tadi mulai dari tahap penyusunan sebelum kita memasuki kegiatan pendahuluan itu kan sudah ada yang namanya semuanya diilhami dari sini ya, memberikan tujuan pembelajaran. Jadi guru wajib menyampaikan tujuan kita belajar ini untuk apa. Kemudian di situ juga ada menghubungkan guru mengecek kemampuan prasyarat siswa atau jadi kemampuan awal siswa. Jadi sebelum kita memasuki materi baru, guru harus tahu dulu kemampuan prasyaratnya terpenuhi atau tidak. Sebab kalau kemampuan prasyarat siswa tidak terpenuhi, maka ya otomatis siswa akan kesulitan untuk memahami materi selanjutnya. Jadi pada prinsipnya adalah pemahaman terhadap materi awal itu akan melandasi keberhasilan memahami materi selanjutnya. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, guru pun wajib melakukan apersepsi. Nah, apersepsi itu banyak yang menafsirkan berbeda-beda. Tetapi pada intinya apersepsi adalah jembatan penghubung. Ya, jembatan penghubung yang menghubungkan antara materi sebelumnya dengan materi yang akan diterima. Menghubungkan dengan materi prasyarat dengan materi yang akan disampaikan selanjutnya. Itu adalah apersepsi. Ada di dalam teori eksplanasi dan presentasi ini semua. Nah, setelah itu guru akan melakukan pembelajaran di langkah-langkah kegiatan inti yang ada pendahuluan, inti, dan penutup. Itu juga berdasarkan teori ini juga sama. Jadi artinya standar proses kita ini mengacu pada teori ini. Kemudian tidak semua materi itu bisa disampaikan di kelas. Jadi anak butuh juga objek langsung. Maka bisa guru membawa anak-anak ke suasana belajar di luar kelas. Tetapi bisa juga suasana di luar kelas dibawa ke kelas. Anaknya tidak harus ikut. Nah, lalu kenapa kok kita harus kontekstual, harus melakukan scaffolding dan sebagainya. Di dalam teorinya eksplanasi juga sudah disebutkan di poin yang ke-9 tadi ya. Jadi ada menghadirkan pemahaman awal, berarti di sini adalah melakukan apersepsi tadi. Kemudian menghadirkan materi baru. Lah di dalam materi baru kan guru banyak melakukan hal-hal seperti yang di strateginya di poin yang PowerPoint yang nomor 10. Jadi di sini bagaimana guru harus memperhatikan itu. Nah, bagaimana membangkitkan rasa ingin tahunya, maka di dalam apersepsi tadi guru boleh kok untuk menuju ke materi baru melemparkan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang siswa untuk mencari, mengeksplor kemampuannya sebelum jadi seakan-akan kita tidak ngeloloi ya, tidak endula. Kita menganggap siswa itu bukan botol kosong tetapi botol yang ada isinya sehingga siswa punya potensi untuk mengetahui sesuatu. Jadi guru itu sifatnya hanya memotivasi atau meluruskan pengetahuan anak yang keliru. Bukan kita memberi sepenuhnya karena kita tidak pernah menganggap anak itu tidak tahu sama sekali. Nah, selanjutnya dari teori eksplanasi tadi kalau saya perhatikan maka berkembanglah yang namanya model quantum teaching ya kan, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran sambil bermain. Jadi anak-anak itu seakan-akan dibawa ke suasana yang nyaman, benar-benar nyaman, tidak formal seperti kelas. Nah, kalau kelas negeri memang rata-rata dibuat kaku ya, artinya guru berhadapan dengan siswa, barisnya, susunan bangkunya seperti itu. Tapi di sekolah-sekolah swasta yang memiliki keunggulan di dalam pembelajarannya, mungkin ada keunggulan-keunggulan tertentu, ini tata letak ruangannya aja sudah berbeda dengan sekolah negeri.
sekolah alam dan sebagainya, saya juga pernah survei, itu berbeda sama sekali. Nah, itu tujuannya apa? Membawa suasana yang menyenangkan untuk siswa agar siswa belajar dengan nyaman. Nah, ketika suasana belajar sudah nyaman, tetap kita berprinsip bahwa siswa SD, khususnya SD itu memang logikanya belum bisa menerima yang namanya abstrak. Ya, pengetahuan mereka harus konkret. Maka kalau saya melihat berpijak pada teorinya Brunner, ikonik, berarti siswa itu dibawa untuk mengaitkan. Misalnya gini, kita mau mengajarkan persegi panjang, kan tuh abstrak ya, persegi panjang ini koyo opoan itu, atau persegi koyo opo kan tidak bisa digambarkan, susah kan. Nah, kita bisa mengambil ini contoh nyata. Ubin, coba lihat Ubin di kelasmu, kan tidak usah bawa peraga itu, mudah. Coba lihat Ubinmu, itu bentuknya apa ya? Nah, itu bentuknya apa? Persegi itu kayak ngono ki lho kira-kira. Coba cari deh ciri-cirinya seperti apa toh. Kita mau ini menanamkan konsep konkretnya persegi itu seperti apa? Bisa melihat Ubin itu anak ngukur-ngukur, biar sak karepe gitu loh, sampai dia menemukan. Nah, kemudian setelah enaktif dan enaktif, ikonik, berarti guru itu kalau tidak mampu menghadirkan sesuatu yang boleh kok menghadirkan melalui gambar, berarti 2 dimensi boleh, atau modeling, misalnya ini menghadirkan gajah kan tidak perlu dibawa ke kebun binatang ya kalau sempat, kalau tidak sempat bawa toh model binatang gajah iki lho cah yang jenenge gajah, itu termasuk diantaranya dalam teori presentasi dan tadi eksplanasi dan presentasi tadi ya. Jadi kemudian untuk simboliknya, nah setelah itu abstrak, baru dikenalkan bangunnya. Jadi memang apa yang ditampilkan di sini benar-benar kalau kita mau mengajar sesuai dengan jadi kalau kita memang benar-benar mengajar sesuai yang idealisme, itu memang benar yang dikatakan di teorinya tadi. Nah, cuma permasalahannya kembali kepada kemampuan guru masing-masing. Seperti halnya tadi disampaikan, memang materi itu banyak dan susah. Nah, tugas guru adalah menyederhanakan sehingga materi itu tersampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami tanpa mengurangi isi. Itu memang benar. Maka ketika pembelajaran matematika pun saya selalu berpesan dan melakukan, janganlah ketika kita menanamkan konsep, jangan pernah bermain dengan angka besar. Karena apa? Angka kecil weramu dengan apa angka besar. Sehingga anak itu sudah untuk menerima begitu loh. Halo Bu Kasni. Oh, mental ya. Jadi ini semua yang disampaikan tadi benar, itu betul. Dan kurikulum kita itu sudah berpacu ke sana, sudah berkiblat ke sana. Cuma yaitu tadi permasalahannya kembali pada kemampuan masing-masing guru. Kalau guru itu mau belajar, mau memahami betul materinya, itu bisa kok menghubung-hubungkan itu secara sederhana. Materi sebanyak apapun itu bisa kok diringkas hanya dalam 1 jam dengan bahasa yang mudah banget untuk anak bisa, tanpa mengurangi esensinya. Begitu. Jadi intinya adalah teori ini cocok lah. Sudah cocok dengan kurikulum kita, sudah sesuai dengan RPP yang kita gunakan. Begitu. Sudah sesuai dengan apa yang sering kita lakukan ya, Bu? Iya, tidak jauh berbeda dengan yang sering kita lakukan. Itu termasuk dalam semua mata pelajaran. Ya, matur nuwun Bu Kasni. Barang tadi ada scaffolding, memang kalau siswa memang ada yang merasa kesulitan ketika anak diberi tugas untuk melakukan sesuatu, guru itu tidak bisa tengok-tengok di kelas itu, memang harus keliling, menurutku saya bisa sopo ya, memberi bantuan. Nah itu scaffolding. Nah kadang-kadang bahasa guru iki susah diterima anak karena kita nggak, wah paling gampang menurutku. Nah kadang-kadang bahasa anak sesama anak itu lebih mudah. Belajar dengan teman sejawat ya. Tutor sebaya, jadi teman
menjelaskan pada teman yang lain dengan bahasa anak-anak. Nah, mungkin nek podo koncone kan ora ibu gitu loh. Kadang gune itu memang sudah ada dalam teori ini, terkandung di dalam teori. Jadi intinya cocok. Cocok ya, Bu. Wah, ya, matur nuwun Bu Kasni. Nah, ini setelah kita mendengarkan presentasi dan eksplanasi, ya tentunya kita perlu mempraktekkan teorinya sehingga penjelasan ini tidak boleh lama-lama. Ya, gitu ya. Ya, saya kira kita cukupkan sampai di sini supaya ilmunya sampai nanti melebar kemana-mana ya. Ya, baik, monggo Mbak Prabandari bisa ditutup. Ya, gimana teman-teman setuju nggih kita tutup untuk perkuliahan kita hari ini? Siap, tutup. Ya. Layak ngopi. Oke, untuk persiapan nanti sore ya, Pak Abduh. Ya. Mbak Vera mau ketemu Pak Wangit lagi, semangat. Iya. Jam 1 kok. Jam 1 ora kuliah Pak Wangit. Bu Kasni, aku presentasi dhewean, ntar bantu ya, Bu. Siap. Tapi ditutup dulu ya. Marilah perkuliahan pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya, penguatannya, penjelasannya yang sangat luar biasa. Mbak Praba, Mas Wahdan. Ya. Untuk Terima perkuliahan kasih, hari ini Pak Wadan dan Mbak kita tutup ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wangit enggak masuk ini ya? Hanya Ya. titip diskusi saja tadi kan? Ya, Berarti udah. sudah selesai ini. Sudah selesai, bismatnya diakses. Di Bismat harus akses, Mas. Akses apa ini? Nah, kan Yang ada kehadiran, persentase kehadiran itu. Wah, aku ora tahu ya, Mas. Ora kuwi Oh, iya. dibuka kuwi kan kono persentase nih. Oh, iya, next Nek session ya. beliau patokan penilaiannya